saat ini kan bisa dibilang jadi konselor ya, konseling masalah SSA, LGBTQ. Ya, Nah, tentu awal mulanya kan Kak Sinyo ya, belum punya pengalaman apapun itu ya Kak. Nah, apa ya, yang membuat Kak Sinyo hingga akhirnya tertarik mendalami LGBT lah bahasanya. Kabarnya kan ada iya, keinginan untuk ikut lomba menulis. ya. Jadi waktu itu ada lomba menulis kan, lomba menulis di Erlangga yang ngadakan lininya kan dia punya lini esensi namanya. Nah Hmm. dia tiap tahun kayak nggak salah waktu itu mengadakan lomba. Nah waktu itu lomba yang narasumbernya harus asli itu temanya tentang homoseksual, Hmm. selingkuh, Hmm. narkoba, sama satunya itu PSK. Hmm. Nah saya beberapa kali juara lomba kan, kalau PSK saya sewa PSK 50.000, saya wawancarai waktu itu sudah bisa Hmm. diwawancarai. Selingkuh, tetangga saya mungkin selingkuh bisa saya wawancarai, nggak menantang gitu. Kemudian narkoba di pusat rehabilitasi berlimpah. Nah kalau homoseksual waktu itu kan susah, nggak Hmm. mungkin kan saya nyari narasumber di pinggir jalan, Pak maaf Bapak homoseksual, kan nggak mungkin gitu. Nah setelah saya tertarik itu mengambil tema itu, susah mendapatkan narasumber memang, karena bahkan saya dicaci maki oleh mereka yang mau saya wawancari karena menganggap itu bukan penyakit gitu. Nah Hmm. saya sudah mengundurkan, maksudnya sudahlah saya nggak punya narasumber, nggak jadi ikut lomba. Nah Hmm. tapi ada seseorang kirim email yang memberitahu bahwa di Yahoo Group waktu itu ada namanya Hijrah Oi. Nah, Hijrah Oi, Yahoo.com. Dia milis gitu, mailing list yang isinya orang-orang yang tertarik sama jenis tetapi tidak ingin menjadi LGBT lah. Saya kan bingung tuh lah. Ini apa kan tangkapan kita kalau sesama jenis pasti gay gitu kan, ternyata tidak. Nah baru di sebelah saya banyak belajar, banyak mengeksplorasi. Nah yang menakutkan waktu itu ternyata tindakan seks sesama jenis itu tidak berbanding lurus dengan orientasi seks. Maksudnya siapapun bisa melakukan gitu. hmm. Misalnya saya heteroseksual tertarik pada perempuan, tapi Hmm. misalkan istri saya jadi tenaga kerja Indonesia, misalkan di Hmm. Malaysia selama 2 tahun, kan saya nganggur tuh. Nah Hmm. saya sudah nggak tahan kan, mau nikah nggak kuat, mau zina dengan perempuan takut hamil, akhirnya saya bisa melakukan seks dengan ada anak-anak saya perkosa misalkan, atau ada sesama jenis dan sebagainya seperti itu. Nah, Hmm. yang waktu itu anak saya masih 1 tahun. Anak saya bilang, aduh ini gimana ya supaya, karena kan waktu itu belum ada kan istilahnya parenting, bagaimana supaya anak nggak masuk ke dunia itu belum ada secara detail, belum ada. Paling ya larangan-larangan begitu saja. Tapi bagaimana sih seluk beluknya, bagaimana mendidiknya itu belum ada. Nah dari situlah kemudian saya harus tahu bagaimana cara mendidik anak saya supaya dia tidak melakukan seperti itu. Nah ternyata dari tadi teman-teman saya gali, kan Hmm. kemudian ada kayak semacam ini kan Kak, ada semacam benang merah gitu kan, Ya. latar belakangnya. Oh ternyata ini ada yang hampir sama-sama begitu. Jadi ya dari banyak menemani mereka, mendampingi mereka, itulah kemudian ilmu itu keluar gitu, kayak semacam, kalau istilahnya, kalau misalkan kalau insinyur kan lewat insinyur atau teknik bangunan lewat ini ya, lewat sekolah gitu ya. Nah kalau saya itu kayak mandor yang disuruh mengerjakan banyak rumah gitu. Nah, Nah akhirnya kan kayak lama-lama hafal sendiri gitu kan. Oh ini kalau bangunan ini butuh semen sekian, ini sekian, nah, seperti itulah. hmm. Lebih ke praktek jadi seperti itu. Nah karena waktu itu saya belum tahu ilmu psikologi, nah kemudian ketemu tuh sama teman-teman yang latar belakangnya psikologi, saya Hmm. diberi banyak masukan, akhirnya saya tertarik dan mengambil S2-nya psikometri yang berhubungan dengan psikolog, pengukuran di psikologi seperti itu. Itu tahun 2008-an Kak ya? Iya. Tahun 2008. Jadi saya sudah 10 tahun lebih untuk yang sesama jenis. Kalau yang untuk kecanduan game dan pornografi 1998, saya masih mahasiswa. Jadi hampir 20 tahun lebih. Oh. Nah, berapa banyak Kak dulu awal-awal ketika Kak Sinyo mulai tertarik ya?
Iya, curhat, konsul atau bahasa curhat lain. ya itu tadi karena di hijrah itu kan waktu itu membernya udah ribuan ya. Tapi Di grup. yang mau mau diwawancarai ya ratus ya ya puluhan sampai ya banyak lah. Mhm, Waktu itu kalau yang diwawancarai ya puluhan ya mungkin puluhan. mhm, Awal-awal ya 2008 itu puluhan yang mau diwawancarai kan. Nah, mhm. ketika buku itu naskah itu jadi saya tawarkan ke berbagai penerbit itu ditolak dengan mengatakan bahwa naskahnya bagus tapi yang beli siapa gitu karena waktu itu judulnya Ah, Muslim homoseksual. belum. Saya kan ya waktu diberitahu ya betul juga ya misalkan ada perempuan mau beli suaminya homoseksual ya gitu saya betul juga ya atau misalkan ada muda mau beli kamu homo ya gitu. Nah, Heeh, terus ya sudahlah itu beku maksudnya nggak nggak saya garap. Nah kemudian ketika sekitar tahun 2011 ya, kalau nggak salah ada teman saya baca mending diterbitkan sendiri dulu aja gitu. Nah saya terbitkan judulnya Dua Wajah Rembulan. Nah itu banyak tuh mhm, yang konsultasi dari buku itu. Nah, apalagi ketika diterbitkan Elek Media dengan judul Anakku Bertanya Tentang LGBT. Nah, itu betul-betul luar biasa sambutannya ya. Apalagi di 2015 Amerika mengesahkan pernikahan sesama jenis. Nah, itu mhm. istilahnya saya naik daun tuh ya 2015 itulah. Iya. Tapi sempat ikut lomba nggak, Kak? Karena kayaknya prosesnya Nggak, panjang gitu. nggak jadi karena kan waktu itu lombanya terakhir itu kan saya pengumumannya sekitar September, kemudian November batas akhirnya kalau nggak salah 1 bulan. Nah, tapi diperpanjang waktu itu. Nah, saya mewawancarai mereka itu hampir 9 bulan, hampir Wah, 1 tahunan gitu nggak terkejar. mhm, Nah, tapi saya dapat harta. Maksudnya saya kan tujuannya jadi beralih yang awalnya iya ikut iya, lomba. Jadi bagaimana nih cara mendidik anak saya supaya nggak ke arah sana. Jadi arahnya jadi kayak ke bagaimana sih mengantisipasi gitu. Nah, kemudian setelah itu curhat, banyak yang curhat. Saya banyak menemukan celah-celah. Oh ini seperti ini. Saya uji cobakan ke mereka. Jadi ada beberapa klien saya yang dia itu sudah berubah gitu, berubah minimal tertarik pada istrinya yang awalnya sama sekali nggak tertarik sama perempuan, dia minimal tertarik sama perempuan itu ya istrinya mhm, secara seks. Itu berarti kan ada perubahannya. iya, Nah itu saya gali itu ada kalau nggak salah ada sekitar 4 deh, ada 4 orang. Nah itu saya gali apa yang dia lakukan, apa yang dia biasa kerjakan. Nah, itu saya catat, kemudian saya uji cobakan tuh. Jadi jadi klien-klien saya yang seterusnya saya nah, jadikan coba gitu dan ternyata alhamdulillah matching berhasil gitu. Oh ternyata memang penampilannya sama gitu, seperti itulah. Nah kemudian tahun 2016 ya 2016 2017 tuh oleh para psikolog diberi masukan tadi sehingga kita sekarang bisa menerima dari berbagai kalangan nggak cuma yang muslim tapi juga yang bahkan yang ateis pun ada. nah, apakah akhirnya itu yang membuat Kak Sinyo mendirikan eee, Peduli Sahabat yang awalnya 2014 komunitas, terus 2015 menjadi Ya itu gerakan? anu jadi itu tadi ketika buku saya terbit Mhm, itu ada AILA ya, Aliansi Cinta Keluarga itu kumpulan berbagai apa organisasi perempuan yang care sama keluarga itu mengundang saya, kemudian kita sepakat untuk mendirikan yayasan. Jadi mhm, saya perlu dibantu karena nggak mungkin kalau saya sendirian. Jadi mhm, harus berupa yayasan, kemudian nanti dibentuk sistem. Ya kalau jadi kan pendampingan itu simulasi kak. mhm, Jadi semacam misalkan nih kakak mau mau misalkan jadi tentara kan mau perang ke Vietnam. Nah, kan perlu simulasi kan harus tahu orang Vietnam seperti apa, ya, bahasanya apa, pokoknya dia harus tahu lah. Nanti heeh. makanannya apa di sana sehingga ketika diterjunkan tuh mirip-mirip lah simulasinya. Nah, sama. Itu sekitar 7 bulan. Untuk yang sudah menjadi klien Hmm? di BPS kan, menerapkan aturan yang cukup ketat ya, Kak. Ya, Misalkan, dilarang sesama klien untuk saling bertukar informasi pribadi, baik iya, iya. ponsel
alamat email, foto dan sebagainya. Ya, Bahkan jika ketahuan melanggar akan dikeluarkan dari PS dan dimasukkan dalam daftar hitam. Kenapa Kak sampai mungkin se ekstrim itu Kak? ya karena pada dasarnya kalau ada pertemuan pasti jadian. Hmm, Kemungkinan besar jadian gitu ya. Itu sampai jadi kita belajar kan saya pernah jadi di tadi di milih tahu. Sijratoi, kemudian saya pernah menjadi konsultan di tobatnya LGBT 2. Itu Hmm, awalnya kalau kepengen ketemu misalkan yuk kita ngaji yuk di Jakarta kumpul-kumpul. Nah sekarang bayangkan saja hmm, yang ngisi misalkan siapa Ustadz Abdul Somad, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Salim Afila, terserahlah sebaik apapun Ustadznya. Terus ngumpul-kumpul di situ ada 100 orang yang tahu sama-sama tertarik sama jenis misalnya. hmm. Nah kan ya, oh dia, aduh dia ganteng banget tuh. Awalnya mungkin ya akhi udah sepuh belum, mungkin awalnya begitu, lama-lama pasti sayang-sayangan itu prosesnya Hmm, seperti itu. iya, Jadi iya. karena memang jatuhnya di tadi kantong sperma tadi, itulah kenapa kita itu dilarang. Bahkan Hmm, yang awalnya pendamping kita itu dulu semua diketahui profilnya, itu hmm. sampai ada yang jatuh cinta, Ustaz, Kak. Jadi akhirnya sekarang pendampingannya semua by privacy, jadi lewat WhatsApp Hmm, yang nggak boleh diketahui siapapun, yang diketahui ya cuma pendamping sama yang buat akun. Jadi yang membuat akun pun dia nggak tahu dipeduli. Jadi yang tahu cuma admin utama sama pendampingnya. Itu yang tahu. Kalau kalau dulu kan masih ketahuin profil pendampingnya. Kalau sekarang si klien itu nggak tahu pendampingnya sama sekali ya. perempuan. Iya sama sekali nggak boleh. Hmm, Apakah perempuan atau laki-laki, nggak hmm. boleh pakai suara, nggak boleh. Karena tadi yang ditakutkan malah jatuh cinta tadi. Masya Allah. Sehingga nanti yang awalnya niatnya baik jadi buruk kan. Jadi ada Ah, yang aku sama-sama Kak Arif saja. Kenapa? Karena Kak Arif ganteng. Nah, seperti itu kan. Jadi akhirnya malah kita pusing sendiri. iya, Nah, makanya ketika ada tawaran, kan ada beberapa kali tawaran yang kasihnya kita mau mendirikan pondok pesantren khusus untuk membantu orang-orang yang tertarik sama jenis. Saya bilang, mana mungkin? Saya bilang, ah, nggak mungkin gitu. Karena ah, jangankan jangankan sesama itu ya, yang santrinya gitu, yang ya. kumpul. Nanti ustadznya bisa kena, saya bilang gitu. Jadi nggak boleh. Dia harus betul-betul terpisah, nggak boleh. Ini Kak, dari sekian sampai sekarang yang sudah tercatat nih Kak, klien Hmm? setelah adanya sistem PS itu berapa Mm-mm. orang Kak? Terus yang paling terberat yang pernah Kak Sinyo dampingi itu seberat apa Kak? Yang di versi 2 itu secara keseluruhan ya, Mhm. itu total yang di versi 2 ini sekitar ada 191 orang yang terdaftar di versi 2. 191 orang ya. Kalau yang versi 1 sebentar saya buka. Itu 296 yang di versi 1 total 2015. Sekitar itu, lupa kalau tepatnya, tapi kalau sistemnya jadinya 2016. Kasus yang paling berat menurut Kak Sinyo. Kalau kasus yang paling berat itu ada kasus itu dia heteroseksual. Heteroseksual itu dia tertarik pada lawan jenis, tapi dia melakukan sesama jenis itu sama semua gitu ya, sama perempuan ya, sama laki-laki ya, sama macam-macam gitulah. Hmm, Yang itu yang kita bingung gitu waktu itu. Tapi setelah kami selidiki kayaknya sih karena kelebihan libido ya. Jadi dia kayak ah, mengalami kelainan hormonal. Jadi kalau orang misalkan kalau kita laki-laki normal kan biasanya 3 hari sekali gitu ya penuh, itu dia kayaknya sehari sekali penuh gitu. Nah waktu itu kita sarankan untuk periksa dulu hormonnya apakah ada yang bermasalah atau tidak. Itu sih kalau yang menurut saya apa ya, agak unik gitu, agak unik. Kalau yang lain-lain ya rata-rata lah, maksudnya hampir sama gitu. Itu paling kalau yang kasus, oh ada juga ini. Jadi kan selama ini kalau kewaspadaan kita kan
takutnya itu di pondok dan sebagainya. Jadi semua tadi saya bilang semua lini ada. Nah bedanya kalau di boarding atau di pondok itu satu ketahuannya lebih cepat itu yang pertama. Yang kedua biasanya melibatkan lebih dari 2 orang biasanya. Jadi dia ada lebih dari 2 orang biasanya seperti itu. Jadi itu yang membuat heboh kalau di boarding atau di pondok. Tapi lebih cepat ketahuan. Nah ada salah satu kasus. Jadi kalau di umum di sekolah umum atau di tempat umum itu lebih mengerikan karena dia silent kayak nggak ada gitu ya. Tapi sebetulnya ada. Nah ini kasus yang unik yang menurut saya paling unik ini ya dari kasus yang ini ya selain yang tadi itu ada salah satu anak dia waktu itu masih SMP kelas 1 umur sekitar 13 tahun gitulah. Nah dia itu membutuhkan sosok ayah. Sosok ayah, nah dia tertarik sama kepala sekolahnya, ya, kepala sekolah Islam gitulah. Nah dalam tanda kutip celakanya si kepala sekolahnya ini homoseksual, tapi dia sudah punya istri, sudah punya anak, tapi dia tertarik secara seks sama jenis orientasinya. Nah kemudian diangkatlah dia jadi anak, saya nggak sebutkan apa daerahnya ya, kalau daerahnya pasti ketemu nanti. Provinsinya gitu aja pasti ketemu. Jadi dia diangkat anak jadi anak angkat gitulah, karena sama-sama matching gitu kan, sama-sama senang. Nah bayangkan mereka melakukan seks sama jenis itu hampir 13 tahun nggak ada yang tahu, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya nggak ada yang tahu. Selama hampir 3 iya sama jenis, hampir 13 tahun. Jadi dia sampai dia usia berapa tuh? Sekitar masih 24 atau 25 gitu ya. Nah, kemudian dia sadar, kemudian dia ingin lepas tuh. Ingin lepas, nah dia menangis ya datang ke kita karena dia cinta pertamanya si bapaknya itu, terus yang memberi harapan selama ini, tapi dia alhamdulillah sekarang sudah nikah, sudah mau punya anak. Udah tobat. Nah, si kepala sekolahnya malah belum tobat. Sampai sekarang. Yang menjadi klien itu anaknya Kak ya? Iya, anak angkatnya tadi. Nah itu menurut saya unik ya. Jadi bahwa menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang di luar pun sama saja tetap bisa bermasalah. Bahkan masalahnya bisa tadi silent yang tidak diketahui. Itulah kenapa harus waspada ya orang tua, karena bisa jadi mungkin dia alasannya mungkin belajar bersama atau apa nggak ada yang ngawasi, ternyata dia bisa melakukan seks sama jenis gitu. Dari sekian tahun Kak Sinyo mendampingi orang-orang seperti itu Kak ya, mungkin ada tips dari Kak Sinyo buat orang tua ya, gimana kita bisa mengenali anak-anak kita mengarah ke sana. Ada nggak tips-tipsnya Kak? Intinya sih perilaku ya. Ini memang harus orang tua yang sering ketemu sama anaknya. Jadi kalau ada perilaku yang aneh, perilaku yang sesuatu yang dia itu something wrong dari kebiasaannya, itu biasanya ada penyimpangan. Contohnya kalau laki-laki kan biasanya susah mandi ya, jarang mandi kan. Itu kan ya paling mandi 5 menit, 2 menit. Kok ini tiba-tiba lama sekitar 30 menit, itu pasti saya jamin melakukan coli atau onani atau masturbasi atau vape. Gitu. Nah seperti itu. Atau misalkan dia pegang HP, biasanya kalau kita lewat dia biasa saja, kok tiba-tiba ketika kita lewat dia berusaha menutup atau di kamar bla bla bla, itu bisa ada something wrong. Nah dari something wrong itulah jangan ditutup, segera diselidiki. Nah itu yang belum menjadi catatan. Baik Kak. Untuk klien sendiri Kak, kunci untuk sembuh, kunci utamanya apa Kak? Iya ingat mati. Kalau sepaham saya ingat mati, ingat Allah, itu yang paling ini ya, paling ini ya. Karena kalau dia sudah niat memang karena untuk akhirat, dia akan berjuang dengan betul-betul luar biasa gitu. Jadi istilahnya ada tujuan yang ingin dia capai melebihi tujuan pendeknya tadi. Seks itu kan tujuan pendek istilahnya kan. Tapi seseorang bisa tidak melakukan seks ketika dia misalkan diberi syarat bahwa dia akan mendapatkan surga misalkan seperti itu. Dia akan rela melakukan itu karena tujuan akhirnya dia lebih menjanjikan dalam tanda kutip. Nah mestinya memang ya tadi kan tujuan akhir tadi ketika ingat akhirat, nah itu mestinya kan itu yang terbaik gitu ya. Nah mestinya sih itu kalau dari pengalaman kami.